Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 izin mempresentasikan hasil sintesa kami mengenai The Social Legacy of Communism, Chapter 3 and 4. Berikut anggota kelompok kami. Table of content ada 3, chapter ketiga dan keempat. Table of content ada 3, yang ketiga dari etnisitas ke nasionalisme. Yang ketiga dari etnisitas ke nasionalisme. Pada bagian yang ketiga membahas akankah Federasi Rusia mengalami nasib yang sama setelah runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1991. Banyaknya analisis menyebutkan nasionalisme etnis dapat menyebabkan runtuhnya Rusia. Meskipun begitu, sang penulis sendiri berpendapat hal ini bukan tak terhindarkan. Maka dari itu, penulis secara antropologis menganalisis 5 republik besar, Kazakhstan, Tatarstan, Tver, Buryatia, dan Republik Sakha Yakutia untuk menganalisisnya berdasarkan konteks sejarah dan politik tiap-tiap republik tersebut. Center Periphery di akhir masa Uni Soviet di bawah kepemimpinan Gorbachev, banyak wilayah atau republik yang mulai menuntut wilayah otonomi yang lebih besar, bahkan kemerdekaan. Situasi ini menunjukkan Center Periphery di mana Moskow sebagai center dengan wilayah-wilayah di Rusia lain yang menjadi pinggiran atau periphery. Namun, nasionalisme tidak hanya muncul berdasarkan posisi pinggiran tersebut. Menurut teks, hal ini muncul atau menguat setelah peristiwa politik yang menyebabkan polarisasi dan kemarahan publik, misalnya seperti represi demonstrasi di Tbilisi dan pendudukan militer di Baku yang kemudian menjadi konflik etnis. Oleh karena itu, ketegangan center periphery menjadi semakin tajam. Namun, seperti yang penulis sebutkan sebelumnya, hal ini bukannya tak terhindarkan. Karena tidak semua wilayah pinggiran akan menjadi nasionalis atau memisahkan diri. Setiap respon mereka itu bergantung pada sejarah, pengalaman politik, dan interaksi dengan pusat. Sebagai tambahan, tidak semua republik beranggapan demikian, ada juga yang merasa dirinya sebagai frontier. Masuk pada studi kasus republik pertama, yaitu The Chechen Republic atau Chechnya, di mana wilayah ini berada di Kaukasus Utara. Chechnya ini dulu bergabung dengan Yugoslavia di satu autonomous Soviet Socialist Republic, yaitu ASSR, dari tahun 1957 hingga 1991. Sejarahnya dengan Rusia, Chechnya ini memiliki sejarah panjang dengan Rusia, terutama pada tahun 1944-an. Hampir seluruh orang etnis Chechen dideportasi ke Asia Tengah. Meskipun dapat kembali lagi pada tahun 1950-an, hal ini memicu penderitaan atau trauma yang menyebabkan munculnya nasionalisme Chechen. Secara demografis, Chechnya menurut data sensus 1989, Chechnya ini bukan wilayah yang sepenuhnya homogen. Meskipun mayoritas memang Chechnya, tetapi terdapat pula populasi Rusia dan kelompok etnis lain. Hal ini menunjukkan bahwa konflik yang terjadi bukan sekedar pertarungan sederhana antara Chechnya melawan Rusia, melainkan situasi sosial politik yang lebih kompleks. Chechnya sendiri bahkan pernah mencoba untuk memproklamasikan kemerdekaan. Momentum politik Chechnya mulai kuat ketika dipimpin oleh Dzhokhar Dudayev. Di awal tahun 1990-an, Dudayev memimpin deklarasi kemerdekaan Chechnya dan mencoba membangun legitimasi dengan mengangkat kembali sejarah masyarakat serta identitas Islam. Namun, gerakan ini pada tahap awal sebenarnya belum langsung bersifat radikal. Konstitusi yang dibentuk tetap tidak besar dan bahasa Rusia sendiri bahkan masih diakui. Hal ini menunjukkan bahwa awalnya gerakan kemerdekaan Chechnya lebih didorong oleh nasionalisme politik dan tuntutan kedaulatan, bukan semata-mata ideologi agama. Namun, hal tersebut memanas setelah intervensi dari pusat atau Moskow dalam politik dan militer. Penolakan dan tekanan dari pusat justru memperkuat solidaritas etnik di kalangan masyarakat Chechen dan memperkuat polarisasi. Identitas Chechen berkembang menjadi lebih defensif dan militansi meningkat sebagai respon terhadap ancaman dari luar. Melalui kasus Chechnya, artikel ini menunjukkan bahwa radikalisasi bukanlah faktor awal yang memicu konflik, melainkan berkembang akibat hubungan pusat dan pinggiran yang semakin lama semakin memburuk. Dengan kata lain, gerakan separatis Chechnya lahir dari perpaduan antara sejarah trauma, kepemimpinan politik, dan respon represif negara yang saling memperkuat hingga menghasilkan konflik yang ekstrim.
Oke, selanjutnya kita akan membahas terkait Republik Tatarstan dan Tivia. Nah, runtuhnya Uni Soviet memicu gelombang penegasan kedaulatan di berbagai republik otonom yang sebelumnya berada di bawah kontrol pusat. Warisan kebijakan masa lalu turut memperumit situasi karena menciptakan batas wilayah buatan serta membentuk identitas yang terfragmentasi. Ketegangan semakin diperparah oleh keluhan historis terkait deportasi paksa dan kebijakan rusifikasi yang dianggap menekan identitas lokal. Nah, dalam konteks kritis tersebut, Federasi Rusia pun dipaksa mencari model desentralisasi baru guna mencegah terjadinya disintegrasi total. Nah, Tatarstan menampilkan kasus nasionalisme moderat yang menghindari sekesi penuh. Berdasarkan Sensus 1989, demokrasi hampir seimbang di mana 48,5% Tatar dan 43,3% Rusia. Hampir 75% populasi etnis Tatar hidup di luar republik sebagai diaspora. Referendum Maret 1992 menyetujui status kedaulatan bersyarat. Hubungan dengan Moskow dibangun melalui negosiasi dan perjanjian bilateral. Oke, selanjutnya kita akan membahas terkait akar sejarah dan keluhan kultural Tatar. Pertama, keluhan historis berakar dari penolakan status Republik Uni oleh pakar nasionalitas Stalin 1936. Kemudian, etnis Tatar berbentuk dari pencampuran historis kelompok Turki, Mongol, Finno-Ugrian, dan Slavia. Kelompok Tatar Volga berhasil mempertahankan otonomi teritorial di era Soviet. Dan nasib mereka ini lebih baik dibandingkan Tatar Crimea yang mengalami deportasi massal oleh Stalin. Di sisi kanan atas terdapat ilustrasi terkait akar-akar dari etnis Tatar Volga. Kemudian identitas budaya dan kebangkitan Islam di mana Hukum Bahasa 1989 dan Konstitusi 1950 menetapkan bahasa Tatar sejajar dengan bahasa Rusia. Kemudian, identitas nasional direvitalisasi tanpa mengesampingkan pencapaian pendidikan era Soviet. Kemudian, kebangkitan tradisi Islam sangat dipengaruhi oleh filosofi Jadidisme atau reformasi awal abad ke-20. Nah, hal ini mempromosikan nilai sekuler, partisipasi perempuan, dan toleransi terhadap sinkretisme budaya. Kemudian, menghindari retorika ekstremis atau gerakan pan-islamisme fundamentalis. Nah, dinamika politik internal Tatarstan. Definisi nasionalisme di Tatarstan terpecah menjadi beberapa fraksi seiring berjalannya waktu. Pemerintah moderat dipimpin Mintimar Samiev berupaya menghindari provokasi dan radikalisasi. Tatar Public Center atau TPC bertindak sebagai organisasi payung bagi banyak aktivis nasionalis. Faksi radikal menuntut pembentukan majelis atau Dewan Islam untuk menggantikan parlemen terpilih. Nah, kelompok pinggiran mulai menyuarakan ideologi pan-Turkik dan pemisahan total dari Rusia. Selanjutnya akan dibahas terkait Republik Tiva dan sejarah aneksasi, di mana wilayah ini terletak di pegunungan Sayan yang terpencil dan berbatasan langsung dengan Mongolia. Pada periode 1921 sampai 1944, kawasan tersebut sempat berdiri sebagai negara merdeka bernama Tanu Tuva yang diakui secara internasional. Namun dalam praktiknya berfungsi sebagai demokrasi rakyat dengan status negara klien yang berada di bawah kendali Soviet. Pada akhirnya wilayah ini mengalami aneksasi resmi oleh Uni Soviet pada tahun 1944 dan dijadikan wilayah otonom. Kemudian kita akan membahas terkait isolasi geografis dan akar etnis Tiva. Nah, mayoritas penduduk itu mempertahankan gaya hidup nomaden dan pengembalaan hingga akhir 1950-an. Nah, akar etnisnya itu merupakan gabungan kompleks dari adaptasi ekonomi lokal dan kelompok Turki. Terkait bahasa, Tivia berakar dari rumpun Turkik Utara dengan pengaruh kuat dari kosakata Mongolia. Nah, kehidupan beragama didominasi oleh sinkretisme antara Buddhisme Tibet dan Syamanisme lokal.
Nah, kemudian terkait revitalisasi budaya dan spiritual Tifa. Pada 1980-an, gerakan revitalisasi yang digerakkan oleh akademisi dan tokoh budaya lokal berupaya menghidupkan kembali identitas masyarakat melalui pembangunan ulang Hura atau biara Buddha yang dihancurkan pada masa represi Stalin. Upaya ini turut mendorong pemulihan sejarah, cerita rakyat, serta penghormatan terhadap pahlawan lokal yang kemudian diperkuat secara institusional melalui pengesahan Undang-Undang Bahasa tahun 1993 yang mewajibkan pengajaran bahasa Tifa di sekolah. Oke, selanjutnya terkait parade kedaulatan dan konflik antar etnis. Nah, jadi deklarasi otonomi lokal pada 1990 dalam kampanye parade kedaulatan meningkatkan ketegangan publik. Nah, di mana friksi antar etnis memuncak di wilayah industri baru dengan tingkat pengangguran yang tinggi. Kemudian insiden besar terjadi di Hofu Aksi memicu bentrokan fisik bersenjata antara geng pemuda Tifa dan pekerja Rusia. Nah, dari situ muncul ancaman langsung terhadap minoritas Rusia yang memicu pembakaran rumah dan ketakutan massal. Selanjutnya terkait polarisasi sosial dan eksodus penduduk. Nah, pasukan Soviet dikerahkan pada tahun 1990 untuk meredam kerusuhan berdarah di Tivia. Tetapi intervensi ini justru memperdalam sentimen polarisasi antara etnis lokal dan pendatang. Akibatnya terjadi gelombang eksodus massal di mana lebih dari 10.000 pekerja profesional Rusia melarikan diri. Hal itu mengakibatkan proporsi populasi Rusia turun drastis menjadi hanya 32% pada tahun 1989 akibat migrasi keluar. Nah, selanjutnya terkait akar ketegangan dan reorientasi politik Tifa. Nah, konflik di Tifa berakar pada kebijakan ekonomi ekstraktif dari pemerintah pusat yang merugikan masyarakat lokal, yang diperparah oleh pemaksaan sedentarisasi yang merusak tradisi pengembalaan pastoral serta kebijakan pendidikan asimilatif yang melemahkan nilai spiritual dan memarginalkan elit setempat. Nah, dalam situasi ini muncul sayap radikal Front Populer Tifa, Hostuk Tifa atau Tifa Merdeka yang menuntut kemerdekaan penuh disertai pergeseran orientasi politik yang mulai menjauh dari Moskow dan cenderung mendekat ke Mongolia. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Republik Buryatia atau The Republic of Buryatia. Buryatia terletak di perbatasan sekitar Danau Baikal yang berada di Siberia Tenggara. Pada tahun 1937, Buryatia mengalami perubahan yang besar ketika wilayah etnis Buryat yang mengelilingi Danau Baikal dibagi menjadi beberapa unit administratif. Wilayah tersebut dipisah menjadi Republik Otonom Mongol Buryat, Okrug Otonom Akin Buryat, dan Ust-Worda, sementara sebagian wilayah dianggap sebagai wilayah Rusia. Akibat dari pembagian ini, wilayah tradisional Buryat terfragmentasi. Mereka kehilangan sebagian lahan pertanian terbaik mereka yang secara demografis menjadi minoritas di republiknya sendiri. Kemudian demi mencegah hubungan dengan Mongol, Buryatia berganti nama menjadi Buryat ASSR pada tahun 1958. Pada tahun 1989, orang Buryat yang berjumlah sekitar 421.380 jiwa, tetapi jumlah tersebut hanya sekitar 24% dari populasi republik, sehingga mayoritas penduduk justru adalah orang Rusia. Ini menunjukkan perubahan besar sejak 1926, yaitu ketika penduduk Buryat mencapai hampir setengah populasi wilayah otonom. Kemudian, secara historis, orang Buryat berkembang dalam dua arah budaya. Yang pertama ada Buryat Barat yang lebih terintegrasi ke dalam Kekaisaran Rusia dan menerima unsur Ortodoks Rusia, dan Buryat Timur yang lebih terintegrasi kepada Mongolia dan Tibet. Buddhisme Tibet atau Lamaism menyebar luas pada abad ke-18, hingga pada sekitar tahun 1920-an, ada sekitar 10.000 orang Buryat yang menjadi lamas. Para lamas ini bukan hanya sebagai pemuka agama, tetapi juga berperan sebagai guru, dokter, dan intelektual masyarakat. Melalui Buddhisme, mereka mengerti akan huruf, dan huruf yang berkembang berada dalam bahasa Mongolia dengan alfabet Buryat serta biara atau datsan menjadi
pusat pendidikan dan kebudayaan. Pada tahun 1923, para pemimpin non-Bolshevik mendirikan Burnatskon atau Komite Nasional Buryat dan mendirikan Buryat Mongol ASSR yang berpusat di kota perdagangan Rusia yang kemudian menjadi ibu kota Ulan-Ude. Namun, pada era Stalin ada sekitar 40 biara Buddha dihancurkan, para lamas ditangkap, dan terjadi pembunuhan kepada para pendiri Buryat Mongol ASSR, serta tradisi spiritual yang ditekan dengan keras. Kebangkitan terjadi pada akhir tahun 1980-an atau yang dikenal dengan era Glasnost, yaitu ketika pendidikan bahasa Buryat digalakan, pendirian pusat kebudayaan, kebangkitan Shamanisme, kunjungan Dalai Lama tahun 1991 dan penguatan kembali biara Ivolga sebagai pusat Buddhisme. Pada tahun 1990, seperti banyak republik otonom lainnya, Buryat ASSR mendeklarasikan kedaulatan dalam kerangka Uni Soviet dan Rusia. Deklarasi tersebut menegaskan bahwa, yang pertama, republik berhak menangguhkan hukum pusat yang merugikan rakyat. Yang kedua, semua tanah, sumber daya alam, dan potensi ekonomi adalah milik dari republik. Yang ketiga, bahasa Buryat dan Rusia menjadi bahasa resmi. Jika dilihat bahwa nasionalisme di Buryatia relatif tenang, para pemimpin lokal cenderung berhati-hati dan lebih memilih pendekatan reformis moderat daripada separatisme. Meskipun ada seruan penyatuan kembali wilayah Buryat yang dipisah pada tahun 1937, dukungan terhadap pemisahan diri tersebut tetap minoritas. Tetapi ketegangan itu masih tetap ada. Beberapa bentuk ketegangan etnis yang meliputi, yang pertama ada tuntutan agar pejabat berbicara bahasa Buryat, yang kedua ada keberatan Rusia terhadap representasi Buryat yang dianggap terlalu dominan di pemerintahan lokal, dan yang terakhir adalah tentang perdebatan soal kontrol sumber daya. Namun, gerakan Buryat ini tetap lebih berorientasi pada kebangkitan budaya dan otonomi yang terbatas. Selanjutnya adalah Republik Sakha atau Yakutia. Yakutia secara bersamaan mendeklarasikan kedaulatannya pada tahun 1990. Ia bersedia untuk berkompromi dengan Rusia dan menggabungkan namanya menjadi Republik Yakut Sakha. Republik Sakha berada di Siberia Timur dengan wilayah yang sangat luas. Ia memiliki sumber daya alam yang melimpah seperti emas, berlian, minyak gas, dan batu bara. Namun, meskipun ia kaya akan sumber daya alam, pendapatan per kapita warga di sana tetap rendah. Pada tahun 1989, orang Sakha yang berjumlah sebanyak 381.922 jiwa itu hanya mencapai 33% dari populasi seluruh penduduk di sana. Sementara orang Rusia mencapai sekitar 50% dari keseluruhan populasinya. Hal ini berbanding terbalik dengan tahun 1926, di mana saat itu Sakha mencapai 82% dari populasi seluruh penduduk. Hal ini menunjukkan bahwa adanya migrasi besar orang Rusia selama periode Soviet mengubah komposisi etnis tersebut. Orang Sakha sebagian besar berasal dari etnis Turki yang mencakup penduduk asli utara, dan dalam artikel itu disebutkan bahwa kemungkinan berasal dari daerah sekitar Danau Baikal sebelum didorong ke utara oleh kerabat Buryat Mongol. Tetapi Sakha sendiri tetap mempertahankan tradisi Shamanisme meskipun pada saat itu ditekan oleh Soviet. Sehingga Sakha memiliki tradisi kepercayaan campuran, yaitu antara Ortodoks Rusia, Shamanisme, animisme, dan kosmologi Turki. Pada tahun 1980-an, bahasa dan sastra dari Sakha mulai dihidupkan kembali, dan undang-undang bahasa mewajibkan pelatihan bahasa Sakha, yang kemudian membuat bahasa Sakha dan Rusia ditetapkan sebagai bahasa resmi negara. Kelompok-kelompok seperti Sakha Omuk dan Sakha Keskile mendorong pemenuhan hak budaya, hak ekonomi, serta perlindungan dari lingkungan.
Selanjutnya, saya akan membahas isu penting mengenai ketegangan antar etnis dan dinamika ekonomi di Yakutia, sebuah republik di dalam Federasi Rusia. Kasus Yakutia memberikan gambaran bagaimana politik, ekonomi, dan identitas etnis saling terkait erat dalam masa pasca Soviet. Di Yakutia, pendatang Slavia mendominasi sektor energi dan pertambangan, sementara elit politik Sakha menguasai politik tradisional Soviet. Ketegangan muncul ketika tuntutan ekonomi dari kelompok Slavia mencapai titik pemukulan. Presiden Nikolaev berusaha meredakan konflik dengan menekankan bahwa semua pihak akan diuntungkan jika Republik berhasil bernegosiasi dengan pusat untuk mendapatkan bagian lebih besar dari kekayaan Yakutia. 1992, Yakutia memperoleh hak mengendalikan 32% keuntungan belian dan dapat berhubungan langsung dengan pembeli asing. Perusahaan Korea Selatan dan Jepang mulai berinvestasi dalam batu bara dan kayu. Namun, muncul kekhawatiran bahwa eksploitasi asing bisa menggantikan eksploitasi Moskow, sehingga masyarakat Sakha, pedesaan tetap berada dalam posisi rentan. Maka dari itu, Boris Yeltsin cenderung memberikan konsesi ekonomi, pajak, dan infrastruktur untuk menjaga loyalitas Nikolaev. Pertanyaannya, sejauh mana otonomi ini berjalan? Secara hukum, posisi Yakutia sangat unik. Konstitusi mereka secara tegas menyatakan bahwa hukum republik berada di atas hukum federal Rusia. Bahkan, ada klausul tentang hak untuk memisahkan diri. Meski begitu, mayoritas warga Sakha saat ini memilih untuk tetap dalam Federasi Rusia. Bagi mereka, kemerdekaan bukanlah tujuan utama, melainkan alat negosiasi agar pusat tetap memberikan subsidi dan hak kelola sumber daya. Mereka akan tetap setia kecuali jika terjadi gejolak politik hebat di Moskow yang memaksa mereka untuk mengambil jalan sendiri. Ke realitas di Federasi Rusia, kita melihat sebuah paradoks besar. Meskipun Rusia secara resmi adalah satu negara, secara internal, ia terdiri dari berbagai republik etnis. Poin kuncinya adalah nasionalisme di sini tidak seragam. Tidak semua republik ingin merdeka total seperti Chechnya, banyak yang seperti Sakha atau Tatarstan lebih memilih nasionalisme ekonomi, yaitu menuntut hak kelola kekayaan alam daripada pemisahan politik. Namun, ada warisan demografi yang berat. Kebijakan Soviet masa lalu sengaja mencampur penduduk yang ironisnya membuat etnis asli sering menjadi minoritas di tanah mereka sendiri. Inilah yang memicu ketegangan ketika ekonomi sulit. Identitas etnis digunakan sebagai alat untuk menentukan siapa yang paling berhak atas sumber daya tersebut. Jadi nasionalisme di Rusia saat ini adalah respons praktis terhadap ketimpangan ekonomi dan sejarah migrasi yang dipaksakan. Sekarang, mari kita lihat ironi terbesar dari sejarah Soviet. Niat awal komunisme adalah menghapus sekat-sekat etnis melalui ideologi melting pot. Semua orang dianggap sebagai satu entitas manusia Soviet. Namun hasilnya justru terbalik. Kebijakan ini meninggalkan warisan ganda. Yang pertama, dari sisi negatifnya, terjadi penindasan identitas spiritual, pemaksaan bahasa Rusia, rusifikasi, dan habituasi korupsi di tingkat elit partai. Penarikan garis batas wilayah yang sewenang-wenang oleh Moskow justru menanam bom waktu konflik etnis yang meledak setelah Uni Soviet runtuh. Lalu, sisi positifnya, di saat yang sama, sistem Soviet membangun fondasi modernitas. Mereka meningkatkan literasi di pedesaan, memberikan akses pendidikan tinggi bagi putra daerah, dan menciptakan elit intelektual lokal tituler yang terdidik. Sebagai kesimpulan, masa depan Federasi Rusia sangat bergantung pada bagaimana Moskow mengelola keseimbangan kekuasaan ini. Jika Moskow terus mengabaikan perjanjian federal dan bersikap sentralistik, benih-benih separatisme akan terus tumbuh. Rusia berada di persimpangan jalan. Apakah mereka akan terus bertahan sebagai mini empire yang kaku atau bertransformasi menjadi negara federal yang demokratis di mana kekuasaan dan kekayaan alam dibagi secara adil dengan republik-republiknya?
Kunci keberhasilannya adalah belajar dari kegagalan rekayasa etnis di masa lalu untuk membangun masa depan yang lebih stabil. Selanjutnya, kita akan membahas bagaimana konsep etnisitas dan nasionalisme dipahami dalam konteks Eropa Timur, serta bagaimana warisan komunisme turut membentuk dinamika tersebut. Etnisitas dapat dipahami sebagai bentuk definisi diri yang berakar pada kekerabatan, pengalaman sejarah bersama, bahasa, agama, dan adat. Mengacu pada pemikiran Frederick Barth, etnisitas bukan ditentukan oleh isi budaya, melainkan oleh batas sosial yang memisahkan kelompok satu dengan lainnya. Dengan kata lain, etnisitas hanya ada bila dinyatakan secara sadar oleh individu atau komunitas. Sosiologi, terdapat perdebatan besar mengenai asal-usul ini. Yang pertama dari kubu primordialis atau perennialis yang melihat etnisitas dan nasionalisme sebagai fenomena alami, abadi, dan universal. Mereka menekankan ikatan primordial seperti kekerabatan, ras, wilayah, bahasa, dan agama. Lalu yang kedua, kubu modernis atau instrumentalis yang berpendapat bahwa bangsa dan nasionalisme adalah produk modernitas. Mereka lahir dari perkembangan negara sekuler modern, birokrasi, kapitalisme, industrialisasi, serta komunikasi dan pendidikan massal. Nasionalisme menurut pandangan ini adalah fenomena khas dunia modern. Selanjutnya kita masuk ke bagian etnisitas, nasionalisme, dan praktik komunis. Di bagian ini, Todorova menempatkan etnisitas dan nasionalisme sebagai konsep sejarah yang dibentuk oleh perubahan sosial modern. Negara menjadi penting karena negara semakin mampu untuk masuk ke urusan kehidupan sehari-hari masyarakat, misalnya lewat pendidikan, lalu ada administrasi, lalu aturan-aturan yang ada. Oleh karena itu, perdebatan identitas kelompok tidak dibahas sebagai sesuatu yang eksistensinya otomatis ada, tetapi dibahas lewat bukti sejarah dan lewat lembaga yang benar-benar berjalan. Kerangka ini kemudian dipakai untuk membaca komunisme, bukan hanya sebagai ide, tetapi sebagai praktik pemerintahan yang membawa agenda modernisasi. Dari sini, terlihat mengapa komunisme negara dan nasionalisme bisa punya kedekatan fungsi, terutama di Eropa Timur. Menurut Todorova, nasionalisme menguat saat budaya resmi menjadi seragam dan dikelola oleh pusat. Penyebaran budaya ini biasanya lewat sekolah, kurikulum, ataupun pendidikan yang ditetapkan oleh negara. Ketika mayoritas penduduk menerima rujukan budaya yang sama, identitas bersama menjadi lebih mudah terbentuk. Pada tahap ini, rasa kebersamaan mulai bertemu dengan bentuk politik, sehingga bangsa tidak hanya terasa seperti budaya, tetapi mulai dianggap sebagai satu kesatuan politik. Banyak sejarawan sepakat bahwa negara bangsa dan nasionalisme menguat pada akhir abad ke-18, meski benihnya terlihat lebih awal di kalangan elit. Perdebatan lalu muncul soal apakah nasionalisme benar-benar khas modern atau ada bentuk yang mirip yang pernah ada sebelumnya. Todorova lalu mengkritik pendekatan yang mencari inti identitas dari sisi psikologi dan kekerabatan karena sering mengaburkan perubahan historis. Selanjutnya, Todorova memutakan posisi kompromi. Bangsa modern memang berhubungan dengan identitas etnis yang lebih tua, tetapi etnisitas tidak dianggap muncul dengan sendirinya. Konsep etnis sendiri dipakai untuk menjelaskan pola organisasi sosial budaya yang dapat muncul secara berulang dalam sejarah. Pola ini kemudian bisa berubah menjadi bangsa modern ketika ada perubahan besar, seperti pembagian kerja yang makin kompleks, administrasi yang semakin rapi, dan koordinasi budaya yang semakin luas. Intinya, pasti ada kesinambungan, tetapi bentuknya selalu berubah ketika kondisi modern menyediakan sarana yang lebih kuat. Poin penting Todorova berikutnya adalah soal lembaga. Identitas kelompok menjadi lebih kuat saat ada lembaga yang benar-benar berfungsi. Lembaga tersebut memberikan wadah organisasi, pembagian kewenangan, dan kebiasaan sosial yang membuat klaim identitas tidak hanya berfungsi sebagai slogan. Ketika lembaga lemah,
Identitas sering muncul terpencar dan mudah digunakan untuk mobilisasi pada momen tertentu. Oleh karena itu, membahas identitas selalu perlu melihat bagaimana kehidupan sosial diatur dan bagaimana klaim tersebut diakui. Todorova menggunakan metafora Janus untuk menggambarkan dua cara membaca sejarah identitas. Cara pertama adalah dengan menarik identitas ke masa lalu yang jauh, seolah ada dasar yang tetap. Sedangkan cara kedua adalah dengan melihat identitas sebagai hasil proses sejarah yang terus dibentuk dan berubah. Todorova menempatkan bukti sejarah sebagai patokan utama dan cenderung pada pendekatan modernis. Lalu pertanyaan muncul, kapan etnisitas menjadi cara utama orang mengidentifikasi diri? Todorova mengaitkan menguatnya etnisitas dengan gejala modern, seperti komunikasi yang meluas, sekularisasi, pertumbuhan ekonomi, dan industrialisasi. Selain itu, ada juga pengaruh yang menonjolkan keunikan bahasa, tradisi keagamaan, dan folklore. Todorova lalu mendefinisikan bahwa nasionalisme sebagai pertemuan antara etnisitas dan negara. Sejak akhir abad ke-18, negara semakin masuk ke kehidupan sosial masyarakat, sehingga hubungan antara rakyat dan negara menguat. Ada dua proses yang saling terkait. Pertama, kebangkitan budaya yang membentuk kesadaran kelompok atau yang kita kenal dengan etnisitas. Kedua, penggabungan kesadaran itu dengan kemampuan negara untuk mengatur yang melahirkan nasionalisme sebagai ideologi. Karena dua proses ini bertemu, nasionalisme di Eropa sering berpusat pada inti etnis dan sering mengambil bentuk etno-nasionalisme. Selanjutnya kita masuk ke komunisme. Todorova membedakan Marxisme klasik sebagai ideologi dan komunisme sebagai praktik pemerintahan. Komunisme negara dibaca sebagai cara negara perifer Eropa mengejar modernisasi dari pusat Eropa Barat. Jadi, penekanannya bukan hanya soal teori, tetapi soal program pembangunan dan industrialisasi. Komunisme negara memakai gagasan keadilan dan kesetaraan sosial, lalu istilah komunisme menjadi label yang menyatukan banyak praktik. Tolak ukurnya terlihat dari cara komunisme memposisikan negara, karena negara menjadi wadah utama, baik bagi nasionalisme maupun komunisme dalam praktik. Todorova mengaitkan komunisme dengan agenda percepatan industrialisasi. Komunisme dipahami sebagai praktik yang menempatkan negara sebagai alat utama pembangunan. Sejumlah literatur melihat komunisme dan nasionalisme bisa berjalan searah sebagai proyek modernisasi, meski klaim pencampuran hal ini perlu diuji lebih lanjut secara hati-hati. Todorova mengingatkan bahwa mencari kesamaan pola antar ideologi sering terlihat mudah karena bentuk ceritanya mirip. Marxisme juga sering meremehkan arti politik nasionalisme, padahal Perang Dunia Pertama menunjukkan nasionalisme bisa mengalahkan solidaritas kelas. Lenin merespon lewat prinsip penentuan nasib sendiri, dan ini dipakai sebagai strategi mobilisasi, sambil menyisakan sebuah pertanyaan tentang bagaimana hubungan nasionalisme dan sosialisme. Selanjutnya masuk pada pembahasan mengenai mitos sinkretisme, yaitu komunisme yang berkedok nasionalisme. Berlawanan dengan pandangan umum yang ada, tidak pernah ada perpaduan antara komunisme juga nasionalisme, karena memang secara teori keduanya bertentangan. Nasionalisme adalah garis sejarah yang terus berlanjut di Eropa Timur sejak abad ke-18, sedangkan hegemoni Marxisme klasik setelah Perang Dunia Kedua hanyalah sebuah jeda. Komunisme tidak mematikan nasionalisme, melainkan hanya menekan wacana publik mengenai isu etnis. Rezim komunis negara meminjam bahasa dan juga jargon Marxis sekadar untuk melegitimasi agenda penguasa. Keluhan antar etnis terpaksa disamarkan menjadi isu ekonomi ataupun sosial. Pada akhirnya, wacana bangsa terbukti mampu menundukkan dan memanipulasi wacana Marxisme. Dalam literatur ini juga disampaikan bagaimana dinamika psikologis nasionalisme, dimulai dari era Soviet, yaitu nasionalisme superior yang berada di bawah dominasi Moskow, memunculkan nasionalisme terbaik. Eropa Timur merasa secara budaya lebih unggul daripada Rusia yang dianggap dalam tanda kutip barbar. Kemudian yang kedua yaitu saat kolonialisme internal, di mana penelitian psikologis memburuk ketika suatu kelompok etnis didominasi secara politik oleh kelompok yang mereka anggap lebih rendah secara ekonomi atau budaya. Sebagai contoh, Kroasia dan juga Serbia. Kemudian yang ketiga ada setelah Soviet atau pasca Soviet yang dinamakan sebagai nasionalisme defensif.
Tanpa pelindung Uni Soviet, Eropa Timur ini berhadapan langsung dengan Barat, memicu kembali rasa rendah diri dan juga ketakutan akan marginalisasi. Kemudian dibahas pula mengenai konsep nominalisme ideologis, di mana didefinisikan sebagai penempelan label ideologi pada suatu kelompok tanpa adanya bukti struktur sosial atau komitmen yang nyata. Kemudian fungsi legitimasi dari konsep ini atau self-ascription-nya adalah rezim otoriter melabeli diri mereka sendiri sebagai Marxis semata-mata untuk mengesahkan program dan juga praktik negara. Kemudian untuk fungsi delegitimasinya itu melabeli lawan politik dengan atribut komunis atau fiksi buatan komunis untuk menjatuhkan agenda mereka. Contoh kasusnya adalah Presiden Bulgaria yang enggan mengakui Makedonia dengan menyebut bangsa tersebut sebagai fiksi buatan komunis. Kemudian dibahas pula mengenai revolusi Velvet, di mana runtuhnya rezim komunis bukanlah fenomena yang terjadi secara tiba-tiba, melainkan ledakan nasionalisme ini terjadi karena ada dua batasan utama yang telah hilang. Yang pertama adalah masyarakat tidak perlu lagi berpura-pura menggunakan jargon sosialis, dan yang kedua, perubahan tatanan internasional membuat kelompok separatis berani untuk menuntut kemerdekaan tanpa takut akan resiko yang fatal seperti kasus yang dijelaskan di Yugoslavia. Dari chapter 4 mengenai ethnicity, nationalism, and the communist legacy in Eastern Europe, kita memperoleh beberapa poin kesimpulan. Yang pertama adalah praktik komunis dan nasionalis sempat melebur karena memiliki satu titik temu pragmatis, yaitu penguasaan terhadap negara. Kemudian ada warisan Marxisme itu sudah tidak lagi relevan dalam menyelesaikan masalah etnis di saat ini. Kemudian ada kebangkitan identitas etnis di Eropa Timur, itu bukanlah sekadar sisa-sisa warisan komunisme. Kemudian yang terakhir, nasionalisme dan juga etnisitas itu tetap bertahan di era global karena dikondisikan oleh faktor sejarah, politik, dan juga psikologis dunia modern saat ini. Berdasarkan pembahasan dan juga kesimpulan dari chapter 4 ini, sintesa kami dari kelompok 5 mengenai chapter 4 adalah komunisme di Eropa Timur itu tidak pernah menjadi identitas fundamental yang menggantikan atau merepresentasikan etnisitas. Sebaliknya, komunisme hanyalah alat instrumen pragmatis sementara yang digunakan elit politik untuk menguasai struktur negara. Era komunis di Eropa Timur dapat diibaratkan sebagai pembaur yang sekadar menekan wacana publik, tapi gagal membereskan ketimpangan yang sebenarnya ada. Oleh karenanya, sentimen etnis yang ada saat ini kembali meledak sebagai instrumen taktis untuk melawan dominasi dan juga disparitas spasial yang nyata, bukan sekadar sisa-sisa ideologi Soviet di masa lalu. Cukup sekian video presentasi mengenai sintesa literatur dari kelompok kelima. Terima kasih atas perhatiannya.